Cek. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak M. Anwar SSI MAP. Yang kami hormati Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Dandim 0505 Jakarta Timur atau yang mewakili, Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, para asisten sekretaris kota, yang kami hormati para kepala suku badan, para kepala suku dinas, yang kami hormati para camat 10 kecamatan, para kepala bagian, dan juga lurah, yang kami hormati para Bunda PAUD kecamatan, yang kami hormati Ketua FKKS Kota dan Kecamatan di Jakarta Timur, para ketua TPPKK Kelurahan, ketua RT, RW, dan masyarakat yang hadir pada kesempatan sosialisasi PPDB tahun 2022-2023. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru kita tahun 2022-2023. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota bahwa PPDB tahun ini masih sama dengan PPDB tahun sebelumnya, yaitu diperuntukkan untuk masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa demikian? Karena daya tampung sekolah kita ini masih belum mencukupi untuk menampung masyarakat di DKI Jakarta, sehingga langkah yang dilakukan adalah PPDB tahun kemarin dan tahun ini tetap dilaksanakan untuk warga DKI Jakarta dengan beberapa syarat yang tadi sebagian sudah disebutkan secara tegas oleh Bapak Wali Kota. Bapak Ibu sekalian, prinsip dari PPDB kita itu objektif, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada anak. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin dan saya berharap kepada seluruh yang hadir, komponen yang hadir, yang nantinya bisa menyambung melidahkan informasi-informasi yang diberikan ini untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, yang tahun ini membutuhkan untuk mengikuti PPDB, atau pada tahun ini berkepentingan untuk mendaftarkan putra-putrinya di sekolah dengan jenjang yang baru. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan sosialisasi yang harus dilakukan bahwa PPDB di DKI Jakarta akan mulai dilaksanakan tanggal 13 Juni. Amanat dari Permendikbud bahwa sosialisasi harus dilakukan 1 bulan sebelum dimulai. Maka alhamdulillah di Jakarta Timur kita bisa laksanakan sosialisasi ini pada tanggal 12 Mei, sehingga lebih dari 1 bulan. Mudah-mudahan informasi yang lebih awal ini bisa sampai kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat bisa menggunakan kesempatan PPDB dan tidak tertinggal berkait informasi-informasi PPDB ini.
Bapak Ibu sekalian, pada PPDB tahun ini kita mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan perbaikan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pergub sebelumnya, tahun sebelumnya sudah bisa berjalan dengan baik dan PPDB di DKI Jakarta memang menjadi acuan oleh provinsi-provinsi lain sebenarnya. Kita sudah sejak awal melangkah maju dengan PPDB yang disebut dengan PPDB siap online pada saat itu. Nah Bapak Ibu sekalian, dari tahun ke tahun selalu dievaluasi dan kemudian diperbaiki agar pelayanannya menjadi semakin bagus. Bapak Ibu sekalian, di dalam PPDB tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, terdiri dari 4 jalur. Yang pertama namanya jalur prestasi. Jalur prestasi ini memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang berprestasi akademik tinggi pasti dia juga mendapatkan kesempatan. Menjadi kalimatnya demikian, anak saya sudah berprestasi kenapa tidak masuk, berarti ada yang lebih berprestasi lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak ya dari keluarga yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak yang kurang mampu, yang berkebutuhan khusus, ini diberikan layanan lebih di dalam PPDB ini di jalur afirmasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah zonasi. Jalur zonasi. Jalur zonasi adalah jalur yang mendekatkan peserta didik dengan sekolahnya. Beberapa di sini dilakukan perbaikan terhadap zonasi ini. Nanti di belakang sebetulnya akan dijelaskan lebih rinci. Ya, namun di awal ini saya coba untuk sedikit memberi gambaran umumnya dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, barangkali Bapak Ibu RT, RW yang saat ini ikut dalam pertemuan ini pernah diajak oleh SMP dan SMA untuk berunding berkait dengan wilayah-wilayah RT-nya yang berada di sekitar sekolah. Nah, ini adalah merupakan transparansi yang kita buat kepada masyarakat, di mana para RT dan RW itu diundang untuk ikut siapa yang berada di lingkungan situ, yang sehingga masyarakat di sekitar sekolah itu akan diutamakan untuk diterima di sekolah tersebut. Itu ada zonasi prioritas pertama, ada zonasi prioritas kedua, dan ada zonasi prioritas ketiga. Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah jalur pindah tugas orang tua. Suara saya terlalu gede kali ya? Atau jelas ya? Oke, makasih. Jadi jalur pindah tugas orang tua ini beberapa dari instansi, dari perusahaan, ada orang tuanya pindah tugas dari luar kota menuju di DKI Jakarta, gitu. Ya, ini akan diakomodir sebagai pada jalur tugas orang tua. Kalau kuotanya melebihi, maka nanti akan dilakukan seleksi. Jika kuotanya belum melebihi, maka langsung diterima di tempat situ. Nah, dan juga jalur anak guru.
Bapak Ibu sekalian, anak guru diakomodir di sekolahnya. Jadi sebagai contoh, guru SD ingin mendaftar di SMA berarti tidak bisa. Kalau SD ya menyekolahkan anaknya di SD. Kalau lulus SMP jangan disekolahkan di SD lagi tentunya, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah persyaratan untuk masuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk masuk SD, berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Memiliki akte kelahiran, surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang, dan tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal pendaftaran. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Wali, bahwa yang baru pindah ya enggak termasuk, yang akal-akalan tadi yang disampaikannya seperti itu. Jadi 1 tahun tinggal di tempat itu, baru dia bisa mengikuti jalur zonasi di sekolah yang berada di RT tersebut atau kelurahan tersebut. Karena SD basis zonasinya adalah kelurahan. Syukur alhamdulillah kalau SD daya tampung kita itu cukup. Artinya kepentingan untuk mendaftar SD negeri dan kepentingan untuk mendaftar SD swasta itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya Bapak Ibu bahwa di SD hasil dari evaluasi yang kita lakukan, yang ingin mendaftar ke swasta ya memang ke swasta, yang mendaftar ke negeri ya memang dia ke negeri, dan itu tertampung. Jadi untuk PPDB di SD ini bisa disampaikan bahwa memadai, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang SMP berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Tentu harus lulus SD atau bentuk lain yang sederajat. Berarti boleh lulus SD, boleh lulus paket A, ya, bisa mengikuti PPDB ini. Dan yang ketiga sama, tercatat 1 tahun ya sebelum awal tanggal pendaftaran. Untuk SMA, Bapak Ibu sekalian, maksimal berusia 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, waduh tua banget ya 21 tahun gitu ya. Tapi nyatanya Bapak Ibu, nyatanya di DKI Jakarta nggak ada. Posisi di Jakarta itu tetap normal sekitar 16 sampai 17 situasinya. Terus ada nggak yang kayak gitu? Ada, bukan nggak ada. Hanya berapa orang gitu. Jadi hitungan jari ini nggak penuh. Itu terjadi di SMK. Iya. Di SMK hitungan jari ini nggak penuh, yang lain normal ternyata distribusinya. Bapak Ibu, yang SMK juga demikian, 21 tahun lulusnya SMP dan sederajat ya, SMA juga demikian saya rasa. Dan Bapak Ibu sekalian pada saat mendaftar SMA atau SMK ya tentu harus lulus SMP dan sederajat. Bapak Ibu, sekedar informasi daya tampung di PPDB kami. Next slide. Ya, daya tampung kami kalau SD itu ada 90 ribuan. Dari yang ditampung di SD kurang lebih sebetulnya 125 ribu. Sehingga sekitar 40 ribu ini bersekolah di swasta untuk SD. Untuk SMP daya tampung kita 71 ribu. Dari pendaftar kurang lebih
125.000, sehingga ini 57%, Bapak Ibu. Untuk SMA dan SMK, daya tampungnya kita bisa mampu 40%. Sehingga DKI Jakarta melaksanakan yang namanya PPDB bersama. Nah, ini yang harus nyampe ke seluruh masyarakat, adanya PPDB bersama untuk jenjang SMA dan SMK. Karena apa? Di SMA dan SMK daya tampungnya masih 40%. Ditambahkan. PPDB bersama itu apa? PPDB bersama itu Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melibatkan sekolah-sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Tapi tidak semua sekolah yang dikelola oleh masyarakat ini kemudian bisa ikut di dalam PPDB bersama, karena Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga harus meyakini sekolah-sekolah yang ditunjuk itu kualitasnya setara dengan sekolah negeri. Maka sekolahnya dipilih, ya, dipilih sekolah-sekolah yang bisa ikut di dalam PPDB bersama ini. Dan Bapak Ibu sekalian, PPDB bersama ini diperuntukkan untuk peserta didik yang mendapatkan KJP Plus sekaligus mendapatkan PIP. Jadi kalau di SD dia dapat KJP Plus dan PIP, di SMP-nya dia belum bisa PPDB bersama karena SMP belum ada tahun ini, insya Allah tahun depan. Di SMA berarti di SMP dia dapat KJP Plus dan PIP, maka berkesempatan untuk mengikuti PPDB bersama, memilih SMA atau SMK. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih situasi perbandingan yang dilakukan di DKI Jakarta ini, sudah sangat sesuai atau belum gitu dengan rujukan-rujukan secara nasional? Kalau kita lihat di slide berikutnya, ini perbandingannya. Di SD, menurut Permendikbud itu zonasi 70%. Tapi di DKI Jakarta kita bisa melaksanakan dengan 73%. Artinya di DKI Jakarta ini sudah lebih dari sesuai. Berikutnya juga di afirmasi, itu minimal 15%, di PPDB kita memberikan 25%. Ya, sudah melebihi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat yang berikutnya ini perpindahan orang tua nih. Anak guru maksimal 5%, kita 2%. DKI Jakarta 2% loh, Pak, kok kecil? Yang pertama, diamanatkan di Permendikbud itu maksimal 5%. Yang kedua, sebetulnya yang kedua ini adalah yang utamanya, hasil analisis dari tahun sebelumnya, kuota untuk pindah orang tua ini yang memanfaatkan tidak sampai 2%. Gitu, ini yang utamanya sebetulnya. Daripada ini tetap diberikan kepada sana, lebih baik dimasukkan ke zonasi dan afirmasi. Begitu Bapak Ibu, itu lebih berpihak kepada anak. Begitu. Jadi karena memang tidak mencapai 2%, ya kita berikan 2%. Untuk di SMP minimal 50% zonasi, tetap kita 50%, ya. Afirmasinya minimal 15, kita berikan 25%. Pindah orang tua 5%, kita berikan 2%. Kemudian prestasi non akademik, prestasi akademik ini sekitar 5% dan 18%. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perbandingan
penyesuaian dari regulasi di tingkat nasional dan kita melaksanakan di tingkat provinsi. Jadi Bapak Ibu, kita sudah sangat sesuai, bahkan lebih dari apa yang diamanatkan oleh Permendikbud. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana menghitung-hitungnya gitu ya. Menghitung-hitung nilai, menghitung-hitung afirmasinya, zonasinya, jalur orang tuanya seperti apa. Baik. Sesungguhnya dari masyarakat tidak perlu bingung dalam hal menghitung sebetulnya. Paparan ini nanti bisa diakses di ppdb.jakarta.go.id. Jadi bisa dilihat semuanya oleh masyarakat ya. Kalau saya jelaskan secara rinci di prestasi ini kayaknya terlalu buang waktu nantinya. Karena apa Bapak Ibu? Saya hanya mengingatkan kepada seluruhnya yang hadir, baik yang luring maupun yang daring, bahwa persiapan PPDB ini sudah dilakukan sejak tanggal 21 Februari di sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian, di sekolah-sekolah warga sekalian. Apa yang dilakukan adalah penginputan nilai rapot dan nilai prestasi di dalam program SIDA Nira, dan ini sudah dilakukan oleh sekolah masing-masing, baik negeri maupun swasta dari jenjang SD dan SMP, karena SMA tidak. SD dan SMP yang membutuhkan untuk kemudian mengikuti PPDB berikutnya. Dan Bapak Ibu, penginputan nilai itu dimulai tanggal 21 Februari sampai dengan 21 Maret. Kemudian pada tanggal 21 Maret sampai 21 April diberikan waktu kepada orang tua untuk mengkoreksi jika ada kesalahan. Sehingga kalau orang tua sekarang menyatakan nilainya nggak cocok dan sebagainya, sebetulnya sudah kelewat waktunya. Kita sudah memberikan kesempatan itu dan sekolah-sekolah SD dan SMP sudah diminta untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua dan memverifikasi nilai-nilai yang sudah diinput di dalam SIDA Nira. Bapak Ibu sekalian, hasil SIDA Nira itu kami sudah coba mendata di seluruh kecamatan di DKI Jakarta sudah melakukannya. Ya, sudah melakukan sehingga nilai prestasi, nilai akademik dan nilai non akademik dari putra-putri ini sudah diverifikasi oleh orang tua murid. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh hadirin baik yang luring maupun yang daring untuk memperhatikan hal tadi, yaitu tentang masa untuk verifikasi tadi. Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk afirmasi. Afirmasi di tahun kemarin ini tidak melalui seleksi, jadi langsung saja diterima. Akhirnya yang afirmasi ini ternyata cukup banyak Bapak Ibu. Maka di tahun ini ada statement, jika kuotanya melebihi maka dilakukan seleksi. Jika kuotanya tidak melebihi tentunya tidak seleksi. Nah, seleksinya berdasarkan apa? Yang pertama, seleksinya berdasarkan tempat tinggal, zonasi. Jadi yang paling dekat siapa? Kemudian yang kedua adalah pilihan sekolah. Pilihannya sama nggak dengan sekolah itu? Yang ketiga adalah waktu pendaftaran. Ini berlaku untuk di jenjang SMP, SMA, dan juga SMK.
Nah, Bapak Ibu ya sekalian, yang ketiga adalah zonasi. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu RT dan RW di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur. Pasti ingat beberapa waktu lalu diajak berdiskusi oleh sekolah dan membuat berita acara bersama-sama sekolah, ya, menetapkan RT-RT yang bersinggungan dengan RT sekolah. Hal ini digunakan untuk meningkatkan daya tampung yang langsung diterima oleh sekolah tersebut. Perbedaannya dengan tahun lalu adalah kalau tahun lalu itu hanya satu RT yang di sekolah itu saja sebagai prioritas pertama. RT sekitarnya menjadi prioritas kedua. Tahun ini yang di sekolah itu yang pertama tadi dan prioritas kedua itu digabungkan sehingga lebih banyak mengakomodir orang-orang yang tinggal di RT dan RT yang bersinggungan dengan RT sekolah. Hal ini ingin apa gitu ya? Ya ingin memberikan akses yang mudah terhadap anak-anak kita untuk bersekolah. Tentu orang-orang yang dekat itulah yang paling mudah untuk bersekolah di situ. Dan tetap diadakan ada zonasi prioritas kedua, juga zonasi prioritas ketiga. Zonasi prioritas 2 dan 3, jika kuotanya melebihi tentunya dilakukan seleksi. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang keempat adalah jalur pindah tugas orang tua. Tadi ya, sebetulnya sudah disinggung tadi. Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya sampaikan berkaitan dengan yang tadi prestasi, yang jalur prestasi itu sebetulnya memperhitungkan prestasi apa saja gitu ya. Walaupun sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu menghitung-hitung karena memang nilainya sudah masuk semua di dalam sistem PPDB kita. Dan waktu untuk verifikasi juga sudah diberikan kepada seluruh masyarakat yang bersekolah di SD dan SMP. Jadi jalur prestasi itu kriteria seleksinya adalah yang pertama nilai rapot, kemudian persentil nilai rapot di sekolah, kemudian prestasi bidang akademik, itu adalah sertifikat kejuaraan, dia juara apa gitu ya. Tapi kejuaraannya harus yang diakui. Kejuaraan yang harus diakui itu adalah kejuaraan yang berjenjang, kejuaraan yang diadakan oleh lembaga resmi. Misalnya KONI, misalnya Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, yang menyelenggarakan seperti itu. Ada yang menyelenggarakan itu lembaga kursus. Ya kalau lembaga kursus nanti juaranya dibanyak-banyakin gitu ya. Nah ini enggak termasuk gitu ya. Lembaga-lembaga kursus tidak bisa. Jadi lembaga-lembaga resmi yang mengeluarkan itu bisa mengikuti pada jalur kejuaraan. Juga ada pengalaman pengurus OSIS, ketua OSIS, wakil ketua OSIS gitu ya. Itu ada indeks nilainya. Kemudian persentil non akademik ya, non akademik yang tadi lah kejuaraan tadi. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah afirmasi. Siapa sih yang afirmasi ini sebetulnya? Yang masuk di dalam afirmasi, yang pertama Bapak Ibu saya yakin semuanya setuju. Jadi kalau anak-anak yang bersekolah di panti atau yang berada di panti, itu tentunya harus mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Jadi afirmasi prioritas pertama adalah anak panti, anak penyandang disabilitas,
anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Ya, jadi ke orang tuanya meninggal kemarin karena COVID dan dia bekerja untuk menangani COVID itu, maka kita akomodir. Anak penerima KCP Plus sekaligus penerima PIP itu untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Kalau SD di TK-nya belum pernah dapat KJP. Ya, KJP itu mulai diterima di SD. Ya. Kemudian afirmasi prioritas kedua itu adalah anak penerima KJP Plus yang masih aktif. Ya, kalau tadi yang prioritas pertama kan KJP Plus dan PIP. Kalau prioritas 2 hanya KJP. Anak-anak yang terdaftar dalam DTKS. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat yang bertanya, data DTKS saya kok nggak ada. Nah, ini bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk bisa masuk di dalam daftar tersebut. Dan kami Dinas Pendidikan menerima data itu dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Sosial. Kemudian anak dari pengemudi Ceklinko ini juga kita mendapatkan data dari Dinas Perhubungan siapa yang yang terdaftar sebagai supir-supir Ceklinko. Bapak Ibu tentu tahu ya di wilayah-wilayah naik di situ ya udah naik aja gratis gitu ya, dan semuanya dibiayai oleh pemerintah, dan ini supir-supir ini adalah pekerja-pekerja yang luar biasa yang perlu kita bantu. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah jalur zonasi tadi. Kalau SD adalah jalur zonasinya kelurahan, kalau SMP dan SMA itu tadi. Nah, ini bisa saya simulasikan di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Dulu yang hijau itulah prioritas 1. Yang abu-abu yang di sebelah ini apa nih, kiri ya. Sebelah kiri itu yang abu-abu itu prioritas 2 itu ya. Sekarang diperluas Bapak Ibu, sehingga yang prioritas 1 itu yang abu-abu yang di sana yang jejer kuning itu, sehingga menjadi lebih luas, sehingga yang diterima menjadi semakin banyak. Sehingga memang kita ingin mendekatkan anak-anak ini, yang anak-anak yang terdekat inilah yang lebih diutamakan. Banyak hal pertimbangannya tentunya antara lain kemacetan dan kemudahan akses untuk menuju sekolah, sehingga dia tidak terlalu capek lah, sehingga anak-anak ini betul-betul bisa mengenyam pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi antar CPDB dalam kelompok prioritas tersebut berdasarkan usia. Nah, ini tadi. Bapak Ibu, kita mencoba membanyaki dulu. Jadi yang bersaing usia sedikit dibanding yang langsung bisa. Kenapa? Karena daerahnya diperluas. Kita melakukan survei, melakukan diskusi dengan RT RW untuk mendata berapa yang akan masuk di SMP. Misalnya ada di SMP 25 misalnya. Kemudian sekitarnya apa nih? Sekitarnya lagi gimana? Jumlah daya tampungnya masih di bawah itu. Misalnya SMP 255 gitu. 255 ya Bu yang di Laten Inten ya Bu. Nah, itu. Begitu Bapak Ibu, dan ini melibatkan RT dan RW, juga Pak Lurah di sana diundang untuk bertanda tangan bersama untuk mengikuti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jalur pindah tugas orang tua ini mengakomodir orang tua yang pindah tugas, pindah dinas, baik dari perusahaan maupun lembaga maupun instansi pemerintah. Harapannya sih yang pindah dari luar kota ke
ke dalam gitu ya. Jadi memfasilitasi itu, memfasilitasi yang pindah tugas. Kemudian juga memfasilitasi anak guru bila anak guru tersebut akan memasuki jenjang sesuai dengan tempat mengajar orang tua. Jika jumlahnya melebihi, maka diseleksi. Seleksinya apa? Berdasarkan prestasi, berdasarkan pilihan sekolah, dan waktu pendaftaran. Bapak Ibu, nah ini yang saya ingin mempertegas kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa terinformasi ke seluruhnya. Peserta didik SD, SMP, SMA yang memiliki KJP Plus sekaligus PIP untuk mengikuti PPDB bersama. Ya Bapak Ibu, syaratnya adalah peserta didik pemegang KJP Plus sekaligus PIP dan berdomisili di DKI Jakarta tentunya. Dan yang diterima di dalam PPDB bersama ini akan dibiayai selama 3 tahun kebutuhan biaya uang pangkal dan SPP. Uang pangkal tentunya di tahun pertama, SPP setiap bulan selama 3 tahun. Karena yang sekolah yang dipilih oleh Dinas Pendidikan ini juga sudah dilihat indeks prestasinya, bukan sekolah yang asal-asalan atau sekolah yang memang mempunyai kualitas yang cukup memadai gitu ya. Maka anak-anak ini tentunya akan bertahan di sekolah tersebut selama 3 tahun sampai lulus. Bukan berarti sekolah gratis ya Bapak Ibu, di Jakarta itu nggak ada yang gratis, baik negeri maupun swasta. Cukup besar biaya yang dikeluarkan, namun yang mengeluarkan biaya itu adalah pemerintah. Ya. Bapak Ibu sekalian, berapa sekolah sih di DKI Jakarta yang mengikuti PPDB bersama ini? Kalau di jenjang SMA itu ada 89 sekolah. Saya ini merangkum untuk seluruh Jakarta. Untuk di Jakarta Timur sendiri ada yang SMA ada berapa Bu Takari? Untuk SMK ada 30 sekolah. Untuk SMA ada untuk SMA ada 34. SMK 47. Ya, itu untuk di Jakarta Timur. Sehingga ini bisa Bapak Ibu sampaikan untuk lulusan SMP yang memiliki PIP sekaligus KJP, kalau melalui zonasi tidak mendapatkan, melalui prestasi tidak mendapatkan, maka ada kesempatan untuk mengikuti PPDB bersama itu. Jangan lewatkan gitu. Beberapa yang tahun lalu ini di informasinya kurang gitu, kurang cepat gitu. Nah, sekarang kita berikan lebih cepat gitu. 1 bulan sudah kita sampaikan. Oleh karenanya Bapak Ibu RT, RW, lurah, camat dan seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini mohon juga bisa menjadi penyambung informasi berkait dengan PPDB bersama ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kepada prosesnya. Kapan sih ini? Ngomongnya banyak banget tapi kapannya belum jelas, gitu ya. Nah, sekarang kapannya? Timeline PPDB 2022 itu diawali dengan yang namanya pra pendaftaran. Siapa yang harus melakukan pra pendaftaran? Jadi gini Bapak Ibu,
Anak-anak kita yang bersekolah di DKI Jakarta dari jenjang SD sampai SMK yang lulus tahun ini, datanya sudah kami dapatkan. Yang lulus tahun ini, datanya sudah kami dapatkan. Artinya untuk yang lulus tahun ini tidak perlu melakukan yang namanya pra pendaftaran. Nah, siapa yang nggak ada datanya? Yang tadi disebutkan oleh Pak Wali, warga DKI yang sekolahnya tidak di DKI. Ada nggak? Ada. Ada yang tinggalnya di Cakung, sekolah SD-nya di Gontor, di pesantren sono gitu ya. Ada juga yang di Cakung, sekolahnya di Bekasi, gitu. Karena warga Cakung, maka dia berhak mengikuti PPDB di DKI Jakarta, di lingkungannya. Tapi datanya belum ada. Maka harus melalui proses pra pendaftaran. Kapan pra pendaftaran itu dilakukan? Mulai tanggal 17 Mei. Nah, ini kalau ada sanak saudara yang domisilinya Jakarta, sekolahnya di luar Jakarta, ntar diinfokan ya bahwa dia harus melalui proses pra pendaftaran yang mulainya tanggal 17 Mei. Setelah pra pendaftaran, apa yang dilakukan? Sudah bisa mengikuti PPDB sesuai dengan anak-anak yang lulus tahun ini, gitu. Langkahnya apa? Langkahnya pengajuan akun. Jadi masuk ke dalam sistem supaya diakui di situ, di sistem ada, kemudian diberikan token, kemudian diberikan password di situ. Kenapa diberikan token dan password? Supaya enggak, misalnya nih anak saya gitu ya, ini enggak diberikan token, password, nomornya orang banyak tahu. Kemudian anak saya nomornya dipakai, didaftarin ke tempat sekolah mana, enggak sesuai dengan keinginan saya. Nah, maka ini jadi masalah, gitu kan? Oleh karenanya, hal ini pun dibuat lebih privasi terhadap anak-anak, terhadap bapak ibu, orang tua, untuk diberikan diberikan ID, kemudian diberikan password, sehingga yang bisa menggunakan ya hanya yang bersangkutan dan memilih dengan penuh perhitungan, gitu ya. Baik, itu adalah pengajuan akun. Setelah pengajuan akun berhasil, ikuti seluruh proses PPDB yang ada berapa jalur tadi? Ada 4 jalur. Ditambah 1 lagi PPDB bersama. Terus ngajukan akun ini berapa kali? Cukup sekali di depan. Cukup sekali di depan, ingat-ingat ID-nya, ingat-ingat password-nya. Jangan sampai lupa. Boleh lupa enggak? Yang lupa itu biasanya menjadi ribet. Ya, kalau begitu saya sarankan, saya harapkan, saya himbau untuk tidak lupa. Maka pada saat men-setting password, ditulis. Setelah ditulis, difoto, disimpan di HP-nya sendiri. Jangan di-share di grup. Ya, kalau di-share di grup sama lagi kayak tadi gitu ya. Untuk apa? Untuk nginget-nginget supaya kita tidak lupa. Kalau ada kendala-kendala, silahkan. PPDB DKI Jakarta keren, punya call center, punya posko. Hadir di sana pasti dilayani dengan sangat ramah. Bapak Ibu sekalian, untuk jalur prestasi, kemudian afirmasi prioritas 1, PPDB bersama tahap 1 itu dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17
Juni. Jadi Bapak Ibu sekalian, PPDB kita itu pada saat milih-milih sekolah itu boleh dilakukan mulai tanggal 13 Juni. Ya, kemudian pindah tugas orang tua dan guru itu dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai 1 Juli. Kemudian afirmasi prioritas 2, PPDB bersama tahap 2, itu tanggal 20 sampai tanggal 24 Juni. Selanjutnya zonasi untuk SD akan dilakukan pada tanggal 13 Juni sampai 17 Juni. Kalau untuk SMP dan SMA 27 Juni sampai 1 Juli. Jika ternyata masih ada yang tidak memanfaatkan kuota ini, Bapak Ibu ada loh ternyata sudah daftar kemudian dia tidak ambil. Kalau udah daftar tidak diambil, maka kesempatan untuk masuk di jalur berikutnya tidak diberikan. Otomatis sistemnya akan mengunci. Ya. Jadi yang milih harus tentu penuh perhitungan, penuh pertimbangan, milih di sana diterima oke, kemudian pada saat diterima tentunya harus alhamdulillah. Jika masih ada maka akan ada tahap 2 dan tahap 3. Berakhir semua PPDB kita itu pada tanggal 8 Juli. Bapak Ibu sekalian, berarti PPDB DKI Jakarta akan mulai untuk yang lulus tahun kemarin dan lulus 2 tahun kemarin yang domisili DKI Jakarta tapi sekolahnya di luar Jakarta, mulainya tanggal 17 Mei untuk melakukan pra-pendaftaran. Mendaftarnya lagi kapan? 13 Juni. Sampai kapan proses PPDB kita? 13 Juni sampai dengan berapa? 8 Juni. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan untuk warga Kota Administrasi Jakarta Timur, jangan mengambil waktu mepet-mepet ke belakang. Pada saat ini sudah dimulai, ya langsung segera siap untuk melaksanakan PPDB ini dengan sebaik-baiknya. Supaya kalau ada misalnya ada kendala, jalan macet, segala macam gitu ya, itu nggak terjadi gitu loh, nggak membuat kita kehilangan kesempatan. Sebagai contoh, mau mendaftar di tanggal 1 Juli misalnya, dia berangkat 1 Juli itu tutupnya jam 15. Dia berangkat dari rumah jam 13. Urusannya belum kelar banyak, syaratnya penuh juga belum tentu pas gitu ya. Udah gitu kena macet, sampai di tempatnya, tempat posko misalnya sudah 15.20, ya tentu nggak bisa dilakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, sosialisasi ini diberikan agar kita bisa melaksanakan PPDB ini sesuai saja, gitu ya. Misalnya yang disebut sesuai adalah bahwa PPDB DKI Jakarta bisa dilakukan secara online. Jadi tidak harus datang ke sekolah. Ya. Bagi yang berkesulitan boleh datang ke sekolah untuk mendapatkan bantuan pelayanan. Jadi yang datang ke sekolah itu cukup yang memang kesulitan, misalnya nggak bisa pakai komputer, nggak punya gadget untuk mendaftar dan sebagainya. Nah itu silahkan datang ke sekolah, kita coba layani. Tapi yang memiliki itu semua ya tentu bisa dilaksanakan secara langsung di rumahnya masing-masing. Tidak harus di rumahnya juga, sambil ngopi-ngopi juga bisa. Gitu ya Bapak Ibu. Itulah luar biasanya PPDB di DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, tadi pra-pendaftaran sebetulnya secara langsung sudah saya sampaikan untuk CPDB yang domisili DKI, namun
sekolahnya di luar DKI dan juga yang lulusnya tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi. Maka harus mengikuti yang namanya pra-pendaftaran. Bapak Ibu sekalian, tadi tanggal-tanggalnya sudah semua. Sekarang langkahnya tadi kok ada yang namanya pra-pendaftaran, gimana sih caranya? Semuanya bisa dilihat di www.http ya, atau langsung saja di ppdb.jakarta.go.id. Bisa dilihat di sana, langsung klik pra pendaftaran, nyambung udah. Bisa mengisi data, mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian mencetak bukti mengajukan pra pendaftaran. Setelah itu akan diverifikasi oleh sistem. Setelah diverifikasi oleh sistem, diterima, maka dia akan mendapatkan bukti daftar pra pendaftaran, bukti pra pendaftarannya. Di situ apa? Di situ mempunyai nomor ID, diberikan nomor ID. Nomor ID-nya untuk apa? Untuk mengajukan akun. Nah, tapi kalau yang masyarakat yang memang tinggal di Jakarta lulus tahun ini, tidak perlu meminta ID tadi, cukup dengan nomor sidaniranya bisa mendaftar. Nomor sidaniranya dapat dari mana? Minta informasi data dari sekolahnya masing-masing, SD, SMP. Minta nomor ID sidaniranya berapa. Ya, kemudian yang berikutnya tadi mengajukan akun. Jadi mengakses laman ppdb.jakarta.go.id, mengajukan akun dengan mengeklik tombolnya. Kemudian mengisi formulirnya. Formulirnya ada NIK gitu ya. NIK ini untuk apa? Pada saat diklik NIK dimasukkan di situ udah nggak perlu lapor, misalnya NIK saya sekian, tinggalnya di Jatinegara, nggak perlu. Dengan NIK gitu aja udah klik, semuanya muncul, sudah Jatinegara. Karena sistem kita sudah terkoneksi dengan Dukcapil. Baik Bapak Ibu sekalian, ada mekanisme pra pendaftaran tadi ya, ini ya. Ini adalah mekanisme pra pendaftaran. Bapak Ibu sebetulnya nggak perlu mencatat, juga nggak perlu memfoto, melihat websitenya saja, kemudian ini semua ada di sana. Ya. Kemudian Bapak Ibu terakhir ini sangat penting sekali. Bapak Ibu setelah mengikuti seluruh rangkaian PPDB, kemudian anaknya diterima misalnya di SMP 103 gitu. Menyampaikan kepada kabar berita baik ini kepada rekannya, misalnya alhamdulillah anak saya sudah diterima di 103. Gitu misalnya ya. Bapak Ibu boleh bertanya kepada yang menyampaikan berita senang tadi, sudah lapor diri belum? Itu. Apa itu lapor diri? Wah, musibah ini kalau belum tahu yang namanya lapor diri. Berarti dia juga tercantum tapi belum diakui. Jadi dia udah misalnya udah jatah saya tapi saya nggak ambil gitu loh. Jadi harus kita ambil jatah itu. Dengan cara apa? Lapor diri. Lapor dirinya gimana? Harus datang ke sekolah? Enggak. Lapor dirinya gampang. Buka laman ppdb.jakarta.go.id, kemudian masukkan ID kita, kemudian di situ ada statusnya lapor diri. Klik, selesai. Enggak sampai 1 menit. Nggak repot-repot, nggak perlu ngumpulin data-data. Terus kapan data dikumpulin? Ntar kalau sudah masuk di sekolah. Ntar kalau terlambat ngumpulin data-data ditolak? Enggak. Yakin
bahwa kalau sudah klik itu sudah masuk di sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhir dari proses PPDB yang diterima adalah para yang diterima itu harus lapor diri. Caranya mudah, tinggal diklik saja. Sehingga Bapak Ibu sekalian, seluruh proses PPDB ini terlewati dengan bagus. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan dalam sosialisasi PPDB ini. Jika ada hal-hal yang sekiranya kurang dimengerti dan pada saat PPDB nanti ada permasalahan, bisa menghubungi call center-nya. Mas, yang call center, Mas. Ya, inilah call center yang bisa dihubungi. Jakarta Timur 2, Jakarta Timur 1 ada poskonya di SMK 26. Jakarta Timur 2 poskonya ada di SMP 103. Ada call centernya di situ. Bapak Ibu kalau ingin bertanya sekarang juga boleh telepon ke call center, sudah siap untuk menjawabnya. Sudah siap juga untuk memberikan sosialisasi melalui telepon. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sosialisasi ini akan menggamblangkan dan akan memberikan informasi dan juga pelaksanaan PPDB kita tahun 2022-2023 ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting Bapak Ibu sekalian, seluruh warga di Kota Administrasi Jakarta Timur ini bisa memanfaatkan waktu yang tersedia pada PPDB ini dengan sebaik-baiknya dan juga sesuai dengan ketetapan-ketetapan ketentuan yang ada di dalam proses PPDB tahun 2022-2023 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Bu Linda untuk memoderatori kegiatan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya ngomong katanya nggak masuk ya. Ya, baik, maaf saya ulang. Terima kasih kepada Pak Putoyo yang sudah memberikan penjelasan yang begitu lengkap, begitu detail kepada kita semuanya. Dan juga mungkin yang perlu kita juga sangat perlukan adalah informasi layanan PPDB ini. Sudah ada layanan pengaduannya, ada website informasi PPDB-nya ada, telepon posko dinasnya ada, bahkan untuk setiap wilayah pun ada di sini. Namun demikian, walaupun di sini sudah dijelaskan dengan baik, namun demikian dengan senang hati kami akan menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu yang hadir secara luring atau daring di kantor-kantor kelurahan. Kami sangat senang untuk menjawab segala pertanyaan Bapak dan Ibu. Kita akan buka termen pertama untuk penanya 3 orang, baik yang ada di gedung C ataupun yang ada di luring secara daring yang ada di kantor-kantor kelurahan. Silahkan Bapak dan Ibu kalau ada yang masih mau ditanyakan. Terima kasih. Dibantu Bu Wiwi kalau ada mic, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan Pak Putoyo, masih ada yang mau ditambahkan biar makin jelas. Bapak Ibu, ternyata ada yang kelewat. Siapakah yang kelewat? Dari tadi yang saya sebut SD, SMP, SMA, SMK.
Masih ada. Adik kecilnya belum. Ya. Sama kesetaraannya belum. Ya. Ini ada informasi berkait hal tersebut. Ya. Pelaksanaannya seperti tahun kemarin, cuman pelaksanaannya, bentar Bapak Ibu, saya untuk TPA dan SPS ini syaratnya 2-6 tahun. Untuk kelompok bermain syaratnya 3-4 tahun. Ada Mas di situ, bisa di-share? Nah, kemudian kapan mulainya? Tahap pertama itu 20-23 Juni. Ya. Kemudian tahap keduanya 28-5 Juli. Pengumuman tahap pertama 24 Juni, pengumuman tahap keduanya 6 Juli. Itu pelaksanaan dari untuk adik kelasnya ya, adik bukan adik kelas, adik jenjang. Kemudian ada lagi yang pendaftaran untuk pendidikan kesetaraan. Ya. Paket A usia paling rendah 7 tahun. Paket B dan C memiliki surat keterangan lulus dari paket A, B, A, paket A dan B atau yang sederajat. Bapak Ibu, informasi untuk yang kesetaraan ini juga bisa diakses langsung di PPDB kita Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah terlalu saya sebutkan satu persatu karena jadwal dan syarat-syaratnya pun tadi sudah bisa kita akses di ppdb.jakarta.go.id. Itu saja tambahan Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Putoyo untuk penjelasan TK dan kesetaraan. Bapak dan Ibu, kami juga bersedia kalau sekiranya Bapak dan Ibu di kantor-kantor camat atau di kantor-kantor kelurahan ingin mengumpulkan masyarakat atau siapapun untuk sosialisasikan PPDB, kami tim dari Suku Dinas Pendidikan 1 dan 2 siap melayani Bapak dan Ibu semuanya. Siap melayani masyarakat Kota Jakarta Timur. Baik Bapak dan Ibu, barangkali masih ada pertanyaan? Oh, di chat ya. Coba kolom ya. Bawa ke sini deh Bu Wiwi, saya kebetulan nggak masuk. Bacakan aja. Ganti-gantian antara Pak Sabto dengan Bu Tri ya, silakan. Itu ada mic-nya, itu jelas juga kok itu. Pak Sabto, iya. 1, 2, 3, cek. 1. Itu aja Pak, lebih jelas kelihatannya. Baik, mau tes 1, 2, 3. 1. Mohon izin Pak, ada pertanyaan dari salah seorang peserta dari Zoom. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memperoleh akun? Bagaimana cara mendaftarnya, ke link apa? Kemudian yang kedua, apakah zonasi itu ada kuotanya Pak? Jadi misalnya kuotanya berapa, sekolah ini berapa kuotanya,
Itu pertanyaan kedua, Pak. Mungkin dua dulu, Pak. Terima kasih. Cara memperoleh akun tadi dengan langsung membuka di ppdb.jakarta.go.id. Di sana nanti ada pendaftaran, langsung didaftarkan saja dengan mengisi NIK dan bisa dicek apakah datanya valid atau tidak valid. Itu bisa dicek dulu sebelum melakukan pengajuan akun. Dan juga jika ada kendala dengan NIK tidak terdaftar dan sebagainya, bisa langsung konsultasi nanti. Tapi itu pada tanggal 13 Juni. Ya, pada 13 Juni langsung datang di posko PPDB baik Jakarta Timur 1 di SMK 26 maupun di 103, nanti akan dibantu oleh teman-teman kita dari Dukcapil. Kemudian yang kedua, zonasi ini ada kuotanya nggak? Ada. Tadi kuotanya kalau SMA itu 50%, ya SMK juga demikian. Jadi kita menggunakan kuota tersebut, ya. Jika melebihi kuota maka akan dilakukan seleksi. Seleksi apa? Berdasarkan usia. Apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta? Memperluas zonasi. Memperluas zonasi itu yang tadinya hanya satu RT, sekarang menjadi ditambah dengan RT-RT yang bersinggungan, sehingga menjadi lebih banyak yang bisa diterima secara langsung. Selebihnya, jadi kita mencoba untuk memenuhi kuota itu tanpa seleksi. Namun kemudian kan harus ada yang tertinggal ternyata, kurang, ya. Oleh karenanya masih ditemukan yang harus melalui seleksi, dan seleksinya adalah tadi usia, dan sekarang sudah menjadi sangat sedikit yang sudah mengikuti dengan seleksi usia. Tahun kemarin ada 80%, sekarang hanya 30% yang mungkin akan mengikuti dengan seleksi usia tadi. Ya, itu Pak. Ada lagi Pak? Ada lagi, Pak. Baik, mengingat usia masih ada lagi nih Pak yang komen, Pak. Mau tanya nih Pak, apakah usia masih pengaruh untuk penerimaan calon peserta didik? Karena pengalaman tahun kemarin, usia pengaruh untuk penerimaan calon peserta didik. Seperti nilai jelek karena usia tua diterima di negeri. Sedangkan nilai bagus, usia muda nggak dapat di negeri. Apakah masih seperti ini Pak untuk tahun sekarang? Kemudian yang kedua, Pak, tolong dong untuk SMP dan SMA ditambah. Mungkin bisa pakai gedung SD yang nganggur saat sore hari. Jadi kan akan lebih banyak SMP atau SMA petang. Atau bikin ke sekolah online juga nggak apa-apa. Biar makin banyak SMP dan SMA di DKI. Thanks. Itu namanya dari Endang Pakaya PKK. Oh bukan. Sorry, dari Android Blue Droid Pak. Jadi nggak pakai nama samaran Pak. Ya, kemudian berikutnya lagi, Pak, boleh nggak file ini kami share, menerima file ini? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi disebut nilainya jelek tapi usianya tua, diterima. Enggak begitu. Yang diterima adalah yang rumahnya dekat dengan sekolah. Yang pertama, RT-nya sama dengan sekolah. Yang kedua, yang RT-nya berdekatan dengan RT sekolah. Siapapun di situ, umurnya berapapun, nilainya berapapun, selama kuotanya masih tersedia untuk 50% itu diterima. Jadi bukan usia utamanya, gitu ya. Nah, kemudian dengan kita memperluas tadi, maka yang bisa ditampung menjadi lebih banyak tanpa seleksi. Nah, pada saat melingkup ke yang lebih luas, jumlahnya juga pasti akan sangat luas, sangat banyak. Nah, terpaksa harus dilakukan seleksi. Jumlahnya tidak banyak. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai seleksi, dan masukan tadi SMP, SMA ditambah dong untuk menggunakan SD-SD yang mungkin
Tadi sudah tahu berarti ada beberapa SD yang muridnya hampir nggak ada juga gitu. Maka Dinas Pendidikan melakukan yang namanya regrouping. Jadi yang SD yang siswanya sedikit ini di regrouping jadiin satu. Gedungnya ini diproyeksikan untuk dijadikan SMP atau SMA atau SMK. Nah ini udah sejalan nih. Terima kasih Bapak atau sekolah secara online. Yang terakhir, apakah paparan ini boleh di-share? Boleh. Ya, karena ini pun sudah juga bisa dilihat di ppdb.jakarta.go.id. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, inginnya membersamai sampai habis. Terakhir nih, terakhir ya. Oke, siap. Ada lagi Pak pertanyaan terakhir. Pak, untuk jalur zonasi, saya memperolehnya bagaimana mengetahui saya zonasinya 1, 2, atau 3? Bagaimana saya sebagai warga bisa tahu posisi saya di mana? Begitu Pak. Bapak Ibu sekalian, di web ppdb.jakarta.go.id, di sana ada sebetulnya pergub tentang zonasi. Dari sekolah X itu mengakomodir RT RW mana, RT RT mana. Untuk SD X itu zonasinya adalah kelurahan-kelurahan mana, itu sudah ada. Itu kalau mau lihat dari pergubnya yang sudah ada di dalam ppdb.jakarta.go.id. Namun kalau secara sistem nanti pada tanggal 13 dimulai, pada saat diklik milih sekolah itu sudah ketahuan bahwa sekolah yang nggak bisa dipilih nggak muncul. Jadi sekolah yang muncul adalah sekolah-sekolah yang bisa dipilih. Sekolah-sekolah yang bisa dipilih adalah sekolah-sekolah yang berada di zonanya. Sekolah-sekolah yang di zonanya tadi ada tanda zona 1, zona 2, zona 3. Begitu Bapak Ibu, sistem kita syukur alhamdulillah sangat bagus menurut saya, dan juga sudah dikonfirmasi kepada RT, RW, juga kelurahan, ya sudah kita berdiskusi menetapkan zona-zona ini. Mudah-mudahan informasi kita ini dapat memberikan pencerahan dan juga memberikan informasi, tentu informasi yang tepat untuk pelaksanaan atau untuk mengarahkan putra-putri kita yang akan masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, terakhir, informasi-informasi yang Bapak Ibu butuhkan tidak berhenti sampai pada berakhirnya sosialisasi ini. Karena call center kita, baik tingkat provinsi, baik tingkat kota, siap memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Siap memberikan layanan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, manfaatkan itu. Jika tidak paham, jika kurang paham, jika agak ragu-ragu, pencet call centernya. Jadi bukan call centernya yang dipencet, nomornya dipencet-pencet, klik calling. Gitu ya Bapak Ibu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sukses untuk kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua undangan kami, Bapak dan Ibu yang ada di ruang di Aula Gedung C. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk sosialisasi PPDB. Terima kasih juga kepada semua undangan kami yang berada di kantor-kantor kelurahan, baik para ketua RT dan RW, tim penggerak PKK, serta masyarakat yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami ingin melayani masyarakat sebaik-baiknya, khususnya untuk Jakarta Timur. Kami bersedia jika Bapak dan Ibu membutuhkan informasi dari kami, kalau ada yang mau mengumpulkan di kantor-kantor kelurahan dan kantor kecamatan, kami siap untuk melayani Bapak dan Ibu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.